Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam subbab menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Nah, kemarin kan kita belajar tentang determinan dan inverse. Nah, sekarang kita akan belajar mengaplikasikan determinan dan inverse dalam menyelesaikan masalah menggunakan matriks ini. Masalah yang dihadapi nanti ada dua jenis, yaitu SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, dan juga SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, penyelesaiannya nanti bisa menggunakan dengan cara inverse maupun aturan Cramer. Nah, kita pertama akan kenalan dulu dengan masalah SPLDV. Nah, pertama kita akan kenalan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan inverse matrix. Nah, di sini misal Bu Ayu punya persamaan AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Nah, di sini bisa dilihat bahwa koefisien-koefisien yang di depan XY adalah A, B, D, dan E. Kemudian di sini ada bilangan C dan F. Nah, nantinya cara penyelesaiannya kita harus membentuk matriks seperti ini dulu. Matriks pertama ini isinya koefisien-koefisien XY yaitu A, B, D, E, dan matriks yang kedua adalah variabelnya. Di sini variabelnya X dan Y, dan matriks ketiga adalah hasilnya yaitu C dan F. Nah, kita anggap di sini sebagai matriks A, yang ini sebagai matriks X besar. Kemudian ini sebagai matriks B. Ingat, jika mencari matriks X, maka penyelesaiannya adalah A inverse dikali B. Karena A-nya yang aslinya di depan, kalau pindah juga tetap di depan, tetapi diberi inverse. Nah, ingat kalau inverse 2 kali 2, nanti, aslinya kan begini. AX sama dengan B, X sama dengan A inverse B. A inverse-nya adalah ini diinverskan kali B. Nah, inverse dari A, B, D, E sendiri adalah 1 per A kali E dikurangi B kali D. Ingat, ini rumus determinan. Yang A, E, B, D adalah rumus determinan. Nah, dikali, yang ini nanti A dan E-nya ini dibalik seperti yang kemarin, materi kemarin. B dan D diberi tanda minus, kemudian dikali matriks B yaitu CF. Nah, itu kemudian kita akan masuk yang selanjutnya, menggunakan aturan Cramer. Jadi kalau kita punya sama SPLDV AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari matriks D, determinan. Nah, ini nanti matriks determinan yang pertama D besar ini berisi koefisien-koefisien XY. Jadi AB dan DE. Kemudian kita mencari matriks DX. Nah, matriks DX sendiri isinya sama seperti matriks D, tapi yang awal, ini ditandai Bu Ayu, yang awal ini diganti CF, sehingga isinya adalah CF BE. Nah, untuk mencari DY, isinya sama seperti ini, tapi Y itu kan ada di belakang. Berarti yang bagian belakang diganti CF. Nah, depannya tetap AD. Nah, ingat kalau penyelesaian determinan itu kan kali silang kan? AE dikurangi BD. Kalau DX bagaimana cara nyarinya? CE dikurangi BF. DY AF kurangi CD. Nah, seperti itu. Setelah diketahui D, DX, dan DY, maka kita akan mencari nilai X. Nilai X didapatkan dari DX per D. Jadi setelah dapat DX nanti dibagi D. Kemudian untuk mencari nilai Y adalah DY dibagi D. Contoh, tentukan penyelesaian dari X min 3Y sama dengan min 5, min 2X tambah 5 sama dengan 5Y. Maaf, ini kurang. 5Y sama dengan 8 dengan metode inverse dan Cramer. Nah, di sini Boy akan menggunakan kedua metode ini. Kemudian kita akan membandingkan.
kira-kira jawabannya sama atau tidak. Nah, pertama kita bentuk matriks yang awal sendiri yang isinya koefisien-koefisien XY. Nah, di sini kan koefisien X adalah 1, kita tulis 1. Y koefisiennya min 3. Kemudian yang ini koefisiennya min 2, yang ini 5. Kemudian matriks variabelnya yaitu XY dan matriks hasilnya min 5, 8. Nah, kemudian matriks yang awal sendiri kita pindah ke sini dan jangan lupa ini adalah inverse. Diinverskan. Nah, sehingga kita punya XY sama dengan matriks 1 min 3 min 2, 5 yang diinverskan dikali matriks min 5, 8. Ingat, penyelesaian matriks 2 kali 2, 1 per 1 kali 5 dikurangi min 3 kali min 2. Kemudian matriks yang sebelah sini, nah kan yang sebelah sini dibalik, kemudian yang sebelah sini diberi minus. Nah, min 3 ketemu min jadinya plus 3, min 2 ketemu min jadi 2. Ingat, ini adalah rumus inverse 2 kali 2. Silakan dibuka catatannya yang lagi kemarin. Kemudian dikalikan min 5, 8. Nah, ini kita harus mengalihkan yang matriks dulu biar nggak bingung ya. Nah, kita kalikan matriksnya nanti. Sebentar, ini kita selesaikan dulu. 1 kali 5 itu 5. Dikurangi min 3 kali min 2 adalah 6. Nah, kemudian kita kalikan matriks ini. Ingat, baris kali kolom. Jadi nanti 5 kali min 5 itu min 25 ditambah 3 kali 8, 24. Yang bawah, 2 kali min 5 ditambah 1 kali 8. 2 kali min 5 itu min 10, 1 kali 8 itu 8. Sehingga kita punya 5 kurangi 6 itu min 1. Kemudian min 25 tambah 24 adalah min 1. Min 10 tambah 8, min 2. Nah, di sini nanti setiap elemen di sini kita kalikan 1 per min 1. Nah, 1 per min 1 kali min 1. Nah, ini kan jadi 1. 1 per min 1 kali min 2. 1 per min 1 kan min 1. Min 1 kali min 2 hasilnya 2. Jadi kita punya hasilnya X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Nah, sekarang kita pakai cara Cramer. Nah, di sini ditulis lagi SPLDV-nya. Nah, ingat bahwa kalau di depan X tidak ada angka, berarti sebenarnya angkanya adalah 1. Nah, pertama kita cari D-nya dulu. D adalah isi dari koefisien yang ada di sini, yaitu 1, min 3, min 2, 5. Tulis. Nah, ingat dalam cara mencari D, 1 kali 5 dikurangi min 3 kali min 2. Hasilnya ini 1 kali 5, 5, min 3 kali min 2, 6, 5 kurangi 6, min 1. Kemudian cari DX. Ingat, DX ini isinya kayak D, tapi kan X ada di depan. Berarti yang depan ini diganti min 5 dan 8. Sedangkan belakangnya tetap. Nah, untuk DY kan di belakang. Berarti nanti yang kedua ini yang diganti jadi min 5, 8. Yang 1 min 2-nya tetap. Oke? Nah, sama seperti D, cara nyarinya ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, sudah ketemu nanti DX-nya adalah min 1 dan D-nya ada min 2. Ini di sini sudah diberi penjelasan ya. Kalau sudah, baru kita masuk nyari X. X itu rumusnya adalah DX dibagi D. DX di sini adalah min 1, D-nya adalah min 1. Min 1 dibagi min 1 adalah 1. Nah, kemudian mencari Y. DY dibagi Y. DY di sini adalah min 2 dan D-nya adalah min 1. Min 2 dibagi min 1, min bagi min plus, 2 bagi 1 adalah 2. Sehingga kita mendapatkan X-nya 1 dan Y-nya 2. Apakah sama dengan yang tadi kita lihat? Sama. X-nya 1, Y-nya 2. Seperti itu. Nah, kalau nanti kalian menemukan soal, bisa kalian cari dengan cara inverse ataupun dengan cara Cramer. Itu terserah kalian. Kecuali ada perintah, harus menggunakan cara ini, harus menggunakan cara ini. Jika tidak ada tulisan menggunakan inverse atau Cramer, terserah kalian. Kalian nyamannya menggunakan cara inverse atau Cramer. Kalau tadi kita bahas SPLDV, sekarang kita bahas SPLTV, di mana nanti variabelnya ada 3, yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, persamaan matriksnya adalah ini.
Di sini adalah matriks yang awal sendiri, ukuran 3 kali 3 ini adalah koefisien dari X, Y, Z. Di sini ada A, B, C, kita taruh sini. Kemudian E, F, G, kita taruh sini. I, J, K, kita taruh sini. Dikali variabelnya yaitu X, Y, Z sama dengan hasilnya matriks DHL. Nah, untuk mencari X, Y, Z nantinya sama seperti 2 kali 2 sebelumnya. Ini kita anggap X, A, ini X, ini B, X besar ya. Sehingga untuk mencari matriks X besar adalah A inverse dikali B. Ini kalau kita menggunakan cara inverse gitu. Nah, sedangkan kalau ini kita menggunakan cara metode Cramer, ini ditulis bawah lagi, samar seperti ketika 2 kali 2, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari matriks D yang isinya merupakan koefisien dari X, Y, Z. Ya. Nah, ini koefisien dari X, Y, Z. Kemudian ini tanda determinan ya, ingat kalau kurung seperti ini tanda determinan. Setelah mencari D, kita cari DX. X itu kan letaknya di awal sendiri. Berarti nanti AEI itu nanti diganti DHL, sehingga DX itu kolom pertamanya DHL, kemudian sisanya mengikuti D, yaitu BFJ dan JGK. Untuk mencari D, Y itu kan ada di kedua, di kolom kedua. Berarti kolom keduanya nanti DHL ini kolom kedua nanti dari D kedua, kolom keduanya diganti jadi DHL. Sedangkan untuk DZ, kan DZ ada di kolom ketiga, berarti CGK-nya nanti diganti DHL. Jadinya ABD EFH IJL. Nah, ini sudah ditandai bawah. Pokoknya kalau X meniru DX, meniru D tapi yang depan diganti. Kalau DY meniru D tapi yang tengah diganti. Kalau Z meniru D tapi yang terakhir diganti. Tergantung posisi dari variabelnya. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari X, rumusnya adalah DX per D. Untuk mencari Y, DY per D. Untuk mencari Z, DZ per D. Contoh, tentukan penyelesaian dari X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. 4X ditambah Y sama dengan 4. Nah, ini akan dimulai Bu Ayu pakai metode Cramer terlebih dahulu. Nah, sudah dituliskan Bu Ayu. Ini kan tadi awalnya seperti ini. Ini lengkap XYZ, ini XYZ, sedangkan ini hanya XY. Kalau tidak ada Z-nya, maka Z-nya dianggap koefisiennya 0. Diingat-ingat ya. Kalau tidak ada, dianggap koefisiennya adalah 0. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan mendapatkan D-nya. D-nya itu adalah koefisien XYZ. Ingat ini 1 karena tidak terlihat koefisiennya, kita tulis 1 1 1. Sebenarnya 1 1 1. Kemudian di sini min 1 3 2. Min 1 3 2. Kemudian ini 4. Nah, kalau nggak ada berarti 1 4 1 0. Nah, ingat untuk mencari determinan 3 kali 3, maka 2 kolom yang depan ini ditaruh di belakang lagi. Di sini 1 min 1 4 dan 1 3 1 taruh belakang. Ingat, kemudian kita cari perkaliannya. Ini sudah ditandai Bu Ayu. Nanti ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini kali ini dikurangi ini kali ini kali ini dikurangi ini kali ini kali ini dikurangi ini. 1 kali 3 kali 0 0. 1 kali 2 kali 4 8. 1 kali min 1 kali 1 min 1 dikurangi 4 kali 3 kali 1 12 dikurangi 1 kali 2 kali 1 2 dikurangi 0 kali min 1 1 0. Hasilnya nanti kalau setelah dioperasikan hasilnya adalah min 7. Dengan kemudian kita cari DX. Ingat, DX itu karena X ada di depan
depan sendiri koefisiennya, maka bagian depan ini diganti 284. Sisanya sama seperti D. Caranya sama, nanti dikalikan seperti ini, sudah diberi balik tanda. 2 kali 3 kali 0, 0. 1 kali 2 kali 4, 8. 1 kali 8 kali 1, 8. Dikurangi 4 kali 3 kali 1, 12. Dikurangi 4 ini dari 1 kali 2 kali 2. Dikurangi 0 kali 8 kali 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian DY. DY tengah, berarti tengahnya nanti diganti 284, sisanya tetap sama seperti D. Yang awal dan belakang sama seperti D. Sehingga kita punya nanti sebelah sini dikali 1 kali 8 kali 0, ini tanda plus, 0. Ditambah 2 kali 2 kali 4, 16. Ditambah 1 kali min 1 kali 4, min 4. Dikurangi 4 kali 8 kali 1, min 32. Dikurangi 4 kali 2 kali 1, min 8. Dikurangi 0 kali min 1 kali 2 adalah 0. Hasilnya min 28. Nah, kemudian kita cari DZ. DZ itu kan terakhir sendiri, berarti yang terakhir nanti diganti 284, sisanya sama seperti D. Kemudian kita ambil 2 kolom paling depan, kemudian kita kalikan, sehingga kita punya, ingat cara determinan, 1 kali 3 kali 4, yaitu 12, ditambah 1 kali 8 kali 4, 32, ditambah 2 kali min 1 kali 1, itu min 2, dikurangi 4 kali 3 kali 2, min 24, dikurangi 1 kali 8 kali 1, min 8, dikurangi 4 kali min 1 kali 1, min 4. Nah, hasilnya nanti adalah 14. Nah, kan sudah ketemu dx, dy, dan dz-nya. Kita cari sekarang. X itu kan rumusnya dx dibagi d. Dx-nya tadi 0, d-nya min 7, jadi 0 bagi min 7, 0. Y itu dy dibagi 0, berarti d dibagi d. Jadi min 28 dibagi min 7, hasilnya 4. Sedangkan z adalah dz dibagi d, yaitu 14 dibagi min 7, hasilnya min 2. Jadi ketemu x-nya 0, y-nya 4, z-nya min 2. Nah, itu tadi menggunakan cara Cramer. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara inverse? Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Nah, tadi sebentar. Tadi kan kita punya ini. Apa namanya? Kita punya SPLTV-nya ini. Nah, matriks yang pertama isinya adalah koefisien-koefisien ini, yaitu 111, min 132, 410. 410 dikali XYZ sama dengan 284. Ingat, karena ini variabelnya XYZ ya dikalikan XYZ. Kalau variabelnya ABC ya diganti ABC, tergantung hurufnya. Oke? Nah, berarti nanti cara mencari XYZ matriks yang ini kita pindah ke sini. Oke? Tapi jangan lupa di inverse. Nah, inverse kemudian dikalikan 284. Maaf, kurang tadi stepnya. Kemudian kita cari inverse-nya ini dulu. Nah, kalau menggunakan cara ini cukup panjang ya. Nanti kita cari determinan A-nya dulu. Nah, didapatkan determinan A-nya sama dengan min 7, sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Ketika di sini, nah isinya kan sama, hasilnya min 7. Untuk menghemat waktu langsung ditulis Bu Ayu, min 7. Kemudian, nah lumayan beratnya ada di sini. Kita mencari adjoinnya. Nah, ini kan baris pertama, kedua, ketiga. Ingat materi minggu lalu ya. Baris pertama, kolom pertama. Yang ditutup, baris pertama, kolom pertama. Sisanya 3, 2, 1, 0. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua ditutup. Berarti sisanya min 1, 2, 4, 0. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga ditutup, sehingga kita punya min 1, 3, 4, 1. Nah, ingat, kalau yang di
baris pertama kolom kedua itu diberi negatif. Nah, dengan mengikuti cara kemarin didapatkan matriks kofaktor ini. Kemudian nanti jangan lupa ditranspos. Ingat, yang baris kedua kolom ke-1, 2 kolom ketiga, dan baris ketiga kolom kedua harus diberi minus. Oke? Nah, kemudian, jadi minusnya ini ya, membentuk, apa namanya ini? Bentuk apa itu? Membentuk belah ketupat. Nah, ini nanti, ingat, kalau tanda begini itu kan determinan, berarti nanti penyelesaiannya 3 kali 0 dikurangi 2 kali 1, hasilnya min 2. Min 1 kali 0 dikurangi 2 kali 4. Min 1 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 4, 8. 0 dikurangi 8 kan min 8. Min 8 ketemu min, hasilnya plus. Nah, ini kalau dihitung semua hasilnya ada di sini. Sudah ditulis baik di sini. Jangan lupa nanti ditranspos. Ditranspos itu gimana? Masih ingat transpos adalah baris menjadi kolom. Berarti min 2, 8, min 13 yang aslinya tidur jadi tegak. 1 min 4, 3 yang aslinya tidur jadi tegak. Min 1, min 3, min 1, min 3, 4 yang tidur jadi tegak. Kita sudah dapat adjoinnya. Nah, kalau sudah dapat adjoinnya, baru kita cari inversenya. Rumusnya seperdet dikali adjoin. Nah, datnya tadi dapat min 7, adjoinnya dapat ini tadi. Ini ya. Kemudian dikali 2, 8, 4. Sorry, ini bukan A inverse ini ya. Ini mencari X, Y, Z. Nah, ini nanti dikali 2, 8, 4. Nah, ini sebelah sini nanti dibagi baris. Kemudian yang ini tetap kolom. Jadi nanti penyelesaiannya baris kali kolom. Min 2 kali 2 ditambah 1 kali 8 ditambah min 1 kali 4 hasilnya 0. 8 kali 2 ditambah min 4 kali 8 ditambah min 3 kali 4 hasilnya min 28. 13 kali 2 ditambah 3 kali 8 ditambah 4 kali 4 hasilnya 14. Nah, ini nanti kita kalikan 1 per min 7 sehingga didapatkan 0 kali 1 per min 7, 0. Min 28 dikali 1 per min 7, min bagi min ini bisa dicoret. 28 bagi 7 itu 4. 1 per min 7 kali 14 hasilnya min 2. Sehingga kita dapat X-nya 0, Y-nya 4, dan Z-nya min 2. Nah, kita cek apakah sama hasilnya seperti tadi. Nah, kita cek. Ternyata hasilnya sama. Nah, sekarang tergantung kalian. Kalian nyaman menggunakan metode Cramer atau lebih nyaman menggunakan pakai inverse, terserah kalian. Di sini Boy akan memberikan contoh dalam bentuk soal cerita. Jumlah umur ayah dan ibu adalah 85. 2 kali umur ayah jika dikurangi umur ibu dan ditambah umur kakak adalah 57. Umur ibu jika dikurangi 2 kali umur kakak adalah 1. Jika X umur ayah, Y umur ibu, dan Z umur kakak, tentukan persamaan A persamaan matriks, B umur ayah, ibu, dan kakak. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat model ya. Pertama kita punya X itu kan ayah, Y itu ibu, Z itu kakak. Jumlah umur ayah dan ibu adalah 85, berarti X ditambah Y sama dengan 5 ya. Kemudian 2 kali umur ibu berarti 2X. 2 kali umur ayah berarti 2X. Jika dikurangi umur ibu berarti dikurangi Y. Dan ditambah umur kakak berarti tambah Z sama dengan 57. Kemudian umur ibu itu Y. Jika dikurangi 2 kali umur kakak berarti 2Z sama dengan 1. Kita sudah dapat modelnya. Nah, bentuknya kan seperti ini. Ini tidak lengkap, tidak ada Z-nya. Jadi kita rubah dulu agar nanti enak mengerjakannya. X ini koefisiennya 1, Y itu 1, Z karena tidak ada dianggap 0.
2x min y ditambah z sudah lengkap, tinggal y-nya nanti dan z-nya koefisiennya 1. Kemudian persamaan yang ketiga tidak ada x-nya, berarti x-nya dianggap 0, sehingga kita punya 0x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 1. Nah, kan yang pertama ditanyakan persamaan matriks. Ditanya persamaan matriks, berarti kalian harus membuat matriks A, X besar, dan B, di mana A adalah isinya koefisien X, Y, Z, X besar adalah variabel-variabelnya, di sini X, Y, Z, variabelnya X kecil, Y kecil, Z kecil, dan matriks B isinya adalah 8, 5, 5, 7, dan 1. Oke, ini sudah dibuat baik, jadi ini adalah persamaan matriknya. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari umur ayah, ibu, dan kakak. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kasus SPLTV 3x3, Boy lebih suka menggunakan metode Cramer. Namun kalau anak-anak ada yang suka menggunakan inverse, monggo silahkan ya. Jadi pertama kita cari D. D itu adalah isinya koefisiennya ini. Kemudian dx di mana isinya seperti ini tapi yang depan diganti 85571. dy isinya seperti ini tapi yang tengah diganti 85571. Kemudian dz isinya seperti ini tapi yang terakhir diganti 85571. Nah, kemudian kita cari nilai d, dx, dy, dan dz. Ingat, berarti nanti di sini sudah dijabarkan Bu Ayu. 2 kolom pertama ditaruh di sini, kemudian ingat di sini sudah diberikan Bu Ayu penjelasan nanti 1 kali min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 0 kali min 1 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 dikurangi min 2 kali 2 kali 1 hasilnya min 4 hasilnya 5. Untuk dx 85 kali min 1 kali min 2 hasilnya 170 ditambah 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 ditambah 1 kali 57 kali 0 hasilnya 0. Nah, kemudian dikurangi 1 kali min 1 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 1 kali 1 kali 85 min 85 dikurangi min 2 kali 57 kali 1 min 114, maka hasilnya 200. Dan seterusnya di sini sudah dijabarkan Bu Ayu, kita mendapatkan dx-nya 200, dy-nya 225 dan dz-nya adalah 110. Nah, sekarang kalau d, dx, dy, dz sudah ketemu, tinggal kita cari x, rumusnya dx per d, berarti 200 dibagi 5, hasilnya 40. Kemudian untuk mencari y, rumusnya dy per d. dy-nya 225, d-nya 5, jadi 225 bagi 5 hasilnya 45. Mencari z, dz per d yaitu 110 dibagi 5 yaitu 22. Nah, jadi di sini umur ayah adalah 40, ibu 45 dan kakak 22. Nah, contoh yang selanjutnya ini. Dian membeli apel dan jeruk sejumlah 24 buah. Harga satu apel 2.500 dan satu buah jeruk Rp2.000. Jika Dian membayar Rp53.000, tentukan jumlah apel dan jumlah jeruk yang dibeli. Nah, kita anggap X-nya mewakili apel dan Y mewakili jumlah jeruk. Nah, di sini kan dia cerita membeli apel dan jeruk sejumlah 24 buah. Berarti X ditambah Y sama dengan 24. Kemudian harga satu buah apel 2.500 dan satu buah jeruk 2.000. Berarti 2.500 X ditambah 2.000 Y sama dengan 53.000. Nah, di sini Bayu memasukkan persamaan matriks, jaga-jaga agar kalian ingat kalau ditanya persamaan matriks
Gimana? Ingat, yang sebelah sini isinya koefisien XY, jadi ini koefisiennya 1, taruh sini, Y koefisiennya 1, kemudian ini 2500, ini 2000, variabelnya XY, sama dengan, nah ini kan hasilnya yaitu 24 dan 53.000. Oke, nah kemudian di sini Bu Ayu mau mencoba menyelesaikan dengan metode inverse. Berarti nanti penyelesaiannya XY sama dengan inverse dari 1 2500 1 2000 diinverskan dikali 24 dan 53.000. Nah, di situ sudah dijelaskan Bu Ayu. Ingat, inverse 2 kali 2, 1 per yang ini dikali ini dikurangi ini dikali ini, sehingga kita punya 2000 dikurangi 2500, 1 kali 2000 kan 2000, 1 kali 2500 2500, kemudian matriks 1 dan 2000 ini dipindah tempat, sedangkan elemen matriks 1 dan 2500 dikasih min, jadi ini min 1, ini min 2500, sedangkan yang ini tetap 24 dan 53.000. Kemudian nanti matriks yang sebelah kiri dibagi berdasarkan baris, yang kanan dibagi berdasarkan kolom. Karena ini kolomnya cuma 1, tidak perlu dibagi. Sekarang tinggal kita hitung, 2000 dikali 24 itu 48.000, ditambah min 1 kali 53.000 itu min 53.000, hasilnya min 5.000. Kemudian min 2.500 kali 24 ditambah 1 kali 53.000, hasilnya 7.000. Nah, setiap elemen ini dikalikan 1 per min 500, sehingga kita punya min 5.000 kali 1 per min 5.000 dikali 1 per min 500, coret-coret. Nah, min 50 bagi 5, hasilnya min bagi min plus 50 bagi 5, 10. Kemudian 1 per min 500 kali min 7.000, hasilnya 14. Jadi kita punya jumlah apelnya 10 dan jumlah jeruknya 14 ya. Ingat, X melambangkan apel dan Y melambangkan jeruk. Seperti itu. Contoh yang terakhir. Nah, ini variabelnya beda ya, sudah bukan XY lagi. Diketahui min 2A ditambah 5B sama dengan min 5 dan 3A dikurangi 2B sama dengan 24. Tentukan DA ditambah DB. Nah, ini soalnya beda lagi. Tidak menentukan nilai A dan B, namun menentukan DA ditambah DB. Nanti, pertama sih Bu Ayu biasanya mencari D-nya dulu agar mudah. Nah, karena D adalah landasan. D itu kan isinya koefisien ini semuanya, itu min 25, 3, min 2. Kemudian DA, itu kan koefisien awal sendiri, berarti yang awal sendiri min 2, 3 ini diganti min 5, 24. Kemudian DB itu yang belakang kan, berarti yang belakang ini aslinya 5, min 2 diganti min 5, 24. Oke. Nanti untuk mencari DA, min 5 kali min 2, 10, dikurangi 5 kali 24, 120. Hasilnya min 110. Sedangkan DB, nanti min 2 kali 24, yaitu min 48, dikurangi min 5 kali 3, hasilnya min 15. Nah, nanti hasilnya adalah min 33. Ingat, jadi kan ini min 48, min ketemu min plus 15, hasilnya min 33. Jadi DA ditambah DB adalah min 110 ditambah min 33, hasilnya min 143. Oke, itu tadi penjelasan tentang penggunaan inverse dan determinan dalam menyelesaikan masalah, ya terutama SPLDV dan SPLTV. Sekian penjelasan dari Bu Ayu. Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi gurunya masing-masing, jangan malu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.